Dr. Richard Lee ditangkap polisi. Siapa lawan seterunya? Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. Dr. Richard Lee yang sekaligus seorang konten kreator yang banyak mengulas tentang produk kosmetik yang kurang aman untuk digunakan, akhirnya tersandung kasus hukum akibat salah satu produk yang diulasnya mendapat respon dari Kartika Putri, selebritis yang mengendorse produk tersebut. Jalan damai menemui kebuntuan. Jalur hukum yang ditempuh berimbas pada dijemput paksanya Dr. Richard Lee oleh polisi di rumahnya di Palembang. Penjemputan paksa Dr. Richard Lee terekam dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial Instagram milik istrinya, Reni Effendi. Richard Lee tampak melakukan perlawanan dan enggan dibawa keluar rumah oleh petugas. Rekaman video pun viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan dari warganet. Jelas terlihat Reni Effendi sang istri histeris saat suaminya dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya di kediamannya di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Komplek Investama, Palembang, Sumatera Selatan pada hari Rabu kemarin. Belum diketahui apa masalah yang membuat dokter sekaligus pegiat media sosial YouTuber ini diamankan petugas kepolisian. Namun santer tersiar jika penjemputan paksa ini buntut dari perseteruannya dengan artis Kartika Putri. Peristiwa penjemputan paksa Dr. Richard Lee oleh polisi di Palembang itu terjadi setahun lalu, pada bulan Agustus 2021. Kasus ini ternyata masih berbuntut panjang sampai saat ini. Untuk menghadapi masalah hukumnya, Dr. Richard menggunakan jasa pengacara Rasman Arif Nasution. Disinilah awal mula relasi antar Richard Lee dengan Rasman. Hubungan Richard dengan Rasman ternyata tidak berjalan dengan baik. Merasa sang pengacara tidak menjalankan tugasnya sesuai harapan, akhirnya Richard Lee secara sepihak mencabut kuasanya terhadap Rasman. Tindakan ini berbuntut panjang dengan keberatan dari pihak Rasman dan kemudian justru melaporkan Richard Lee atas tindakannya itu. Jadi saya ngelaporin mantan pengacara saya dan tadi juga kita sudah lapor ke Mabes Polri. Luar biasa sekali diterima dengan baik, konsultasi juga tadi dilayani dengan baik. Ternyata Mabes juga tahu bahwa kasus ini viral banget. Dan saya juga cerita sebagai korban dan disambut dan akhirnya saya buat LP di sini. Saya pengennya kayak gini ya. Saya pengen buat laporan itu ketika saya sudah yakin bahwa saya akan menang. Jadi saya nggak mau buat LP itu cuma asal LP doang. Ketika dia dibebaskan dalam artian ditangguhkan, yang dia ditangkap di Palembang, dia kirim saya 100 juta ucapan terima kasih. Tanya dia, di mana saya mungkin meras-meras dia? Benar nggak? 100 juta dia kirim saya malam itu dan ngajak saya nginap di hotel. Penghargaan, dia kirim saya 100 juta. Setelah itu, tidak berapa hari dia kirim lagi saya sepatu LV. Hanya sana. Ya. Jadi jangan kau bilang aku meras-meras. Kau merasakan terima kasih ke saya, kau kirim saya 100 juta. Dia kirim sama saya. Kita buka nanti rekening banknya. Jangan memutar-mutar balik gitu. Kalau pokok perkara urusan mereka ini. Tapi itu. Kalian ngerti nggak maksud saya? Mungkinkah saya memeras? Apa itu yang mau dituntutnya 500 miliar itu? Hah? Apa yang mau dituntutnya? Karena dia merasa apa itu? Korban. Korban. Oh, ngeri kali, saya lah yang korban. Suka hati dia. Setelah tidak lagi menggunakan jasa Rasman, Richard Lee terlihat akrab dengan Hotman Paris yang juga berprofesi sebagai pengacara. Hubungan Richard dan Hotman yang berkaitan dengan niat Hotman untuk membeli sebagian saham perusahaan skincare yang dimiliki Richard disalahartikan oleh Rasman bahwa Hotman merebut kliennya. Hal ini memicu perseteruan antar Hotman dan Rasman. Belum kesampaian niat Hotman untuk berbisnis dengan Richard, ternyata berbuah somasi Hotman pada Dr. Richard Lee. Halo Dr. Richard Lee.
kamu adalah temanku, ya. Tapi kenapa kamu tega? Kenapa kamu tega membuat iklan dengan menyuruh cewek itu untuk mengiklankan kamu punya skincare, yang skincare Dr. Hen mereknya skincare. Kenapa kamu tega memakai namaku tanpa izin dan juga memberikan kata-kata yang seolah-olah ya serada memfitnah Hotman Paris? Ya, kenapa kamu tega? Kamu kan sahabat saya. Ya, Dr. Richard Lee, dalam waktu dekat kamu akan saya gugat dan saya akan laporkan di sana pidana kalau iklan skincare Dr. Hen, nama skincare Dr. Hen tidak segera kamu cabut, dan kamu harus minta maaf 3 kali berturut-turut di koran nasional. Oke? Kok orang-orang pada itu ya, pada suka ya sama si itu, sama si bapak-bapak. Man, mingke bentar. Gue nggak semurah itu, say. Gue nggak semurah itu ya. Hotman. Nggak mau gue, man. Banyak ceweknya. Hotman Paris tuh yang sesimo tuh kayak gini loh. Izinkan saya untuk memberikan jawaban secara resmi mewakili perusahaan saya. Yang pertama, saya dan perusahaan Dr. Hen Skincare memohon maaf kepada Bang Hotman Paris Hutapea atas tindakan yang tidak menyenangkan bagi Bang Hotman. Namun tidak ada sedikit pun tujuan kami atau niat kami untuk mempromosikan skincare sambil menjelek-jelekkan Bang Hotman Paris ataupun membahas Bang Hotman Paris. Yang kedua, selebtok bernama Kenzi bukanlah merupakan brand ambassador kami, bukan merupakan brand ambassador Dr. Hen, dan juga tidak merepresentasikan saya ataupun Dr. Hen Skincare. Beliau merupakan endorsan lepas dari Dr. Hen Skincare, dan pada waktu video yang viral tersebut, beliau sedang melakukan live serta menggunakan memang skincare kami, tapi tidak diperintahkan baik dari saya ataupun juga manajemen Dr. Hen Skincare. Beliau melakukan itu secara spontan dan juga menjawab pertanyaan secara spontan, tidak merepresentasikan saya ataupun Dr. Hen Skincare. Tiba-tiba ada yang bilang Bang Hotman cari saya. Bang Hotman banyak banget yang ngetekin saya terkejut banget. Karena biasanya kalau Bang Hotman cari nggak di Instagram, biasanya di WA saya atau teleponan dengan saya biasanya. Tapi ternyata cari di Instagram, ternyata kasih somasi, dan itu terkejut banget saya, karena kan saya cukup kenal dekat dengan Bang Hotman, banyak banget ketemu. Kaget saya, nggak ada aba-aba, nggak ada apa-apa, tiba-tiba somasi ke saya langsung minta tim saya untuk cari tahu apa masalahnya. Ternyata ada seorang selebtok yang memberikan penghinaan mungkin ya kepada Bang Hotman. Saya sampai suruh cari sampai ke manajemen, apakah memang kita ada endorsement atau ternyata itu bukan BA kita. Jadi Kenzi Melin itu bukan ambassador kita, dan kita juga tidak memang kita ada mengendorse dia Bang, seperti yang saya jelaskan kemarin, tapi kita tidak, pada waktu dia live kemarin itu bukan bagian dari promosi kita. Jadi saya tidak mengendorse dia. Ya oke, jadi sebenarnya saya bikin marah gara-gara ada cewek, dan ternyata ini ceweknya nih mengatakan seolah-olah aku mau sama dia tapi dia nggak mau gitu loh. Sejak kapan aku ditolak cewek? Yang kedua, dia bilang dia lebih cantik dari Aspri gua, ya kan? Ya, Aspri gua kan cantik. Yang ketiga, aku juga kaya kan, jadi gitu loh, ya lebih kaya dari si botak udah pastilah, ya. Lain kali bikinlah lebih elegan gitu loh, ya. Elegan kalau mau pansos, oke? Terserah Richard deh mau diapain. Salam Bang Hotman dulu lah, salam ciptakan Bang Hotman dulu lah. Salam dulu. Sumpah. Tangan dong. Gimana Bang? Dilus dong Bang rambutnya. Ada maunya. Bang. Udah. Gimana Bang? Berarti dimaafin Bang? Maafin ya Bang. Sini. Ya dimaafin. Berarti Aspri yang keberapa nih Bang? Aspri yang keberapa? Masih dipertimbangkan.
Status Dr. Richard Lee sampai saat ini masih sebagai tersangka, buntut dari pertikaiannya dengan Kartika Putri. Bagaimana tindak lanjut hukum atas kasus ini? Kita tunggu saja perkembangannya. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.